Sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha dan berpusat di daerah Malang, Jawa Timur. Nama asli dari Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel, yang merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Kadiri. Daerah ini dipimpin oleh Tunggul Ametung, seorang bupati yang memiliki istri cantik bernama Kendedes. Ken Arok, seorang pengawal Tunggul Ametung, jatuh cinta pada Kendedes dan berniat merebutnya dari suaminya. Dengan bantuan seorang pendeta bernama Longgawe, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring. Ken Arok kemudian menikahi Kendedes dan mengangkat dirinya sebagai Bupati Tumapel. Kemudian, Ken Arok tidak puas menjadi bupati dan ingin melepaskan diri dari kekuasaan Kadiri. Ia bersekutu dengan para Brahmana yang tidak senang dengan Raja Kertajaya dari Kadiri, yang dianggap tidak menghormati agama Hindu-Buddha. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel untuk menyerang Kadiri dan berhasil mengalahkan Kertajaya. Dengan demikian, Ken Arok mendirikan kerajaan baru yang bernama Tumapel dan memindahkan ibu kotanya ke Kutaraja. Ia juga mengambil gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi sebagai raja pertama Tumapel. Berikut adalah beberapa peninggalan kerajaan Singasari. 1. Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung adalah piagam pengesahan penganugerahan desa Mula dan desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaraja. Prasasti ini berupa lempengan-lempengan tembaga yang diterbitkan Kertanegara pada tahun 1255 sebagai raja muda di Kadiri atas perintah ayahnya Wisnawardana Raja Singasari. Prasasti Mula Malurung ditemukan di Kediri, Jawa Timur dan saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Yang kedua, Prasasti Manjusri. Prasasti Manjusri adalah sebuah naskah yang dipahat di bagian belakang arca Manjusri. Awalnya prasasti ini ditemukan di Candi Jago, namun kini telah dipindahkan ke Museum Nasional Jakarta. Ketiga, Prasasti Singosari. Prasasti Singosari yang bertarikh tahun 1351 Masehi ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan sekarang disimpan di Museum Gajah dan ditulis dengan aksara Jawa. Prasasti Singasari ini dikeluarkan oleh Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Prasasti ini dibuat untuk memperingati pembangunan Candi Singasari sebagai tempat pemujaan bagi Raja Kertanegara, raja terakhir Singasari. Yang keempat, Prasasti Wurare. Prasasti Wurare adalah sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan Arca Mahasobya di sebuah tempat bernama Wurare, sehingga prasastinya disebut Prasasti Wurare. Prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan bertarikh 1211 Saka atau 21 November 1128. Prasasti Wurare terletak di Desa Canggu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang kelima adalah Arca Amagopasa. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singasari sekaligus bukti adanya hubungan baik antara kerajaan Singasari dan kerajaan Melayu kuno di masa silam. Arca ini dikirimkan ke Kertanegara kepada Dharmasraya, penguasa kerajaan Melayu, sebagai tanda bahwa kerajaan tersebut telah dikuasai oleh Kertanegara setelah melakukan ekspedisi Pamalayu. Yang keenam adalah Candi Singasari. Candi Singasari berlokasi di Desa Candi Renggo, Kecamatan Singasari. Candi ini berlatar belakang agama Siwa Buddha dan dibuat sekitar tahun 1300 Masehi. Candi Singasari dibangun sebagai wujud rasa syukur masa kejayaan Singasari pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Candi Singosari ditemukan pada tahun 1803, masih berupa tumpukan batu dan dipugar oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda pada tahun 1934 sampai 1937. Raja-raja yang memimpin kerajaan Singosari. Yang pertama ada Ken Arok. Ken Arok memerintah dari tahun 1222 sampai dengan 1227 Masehi. Ken Arok juga dikenal sebagai Sri Ranggarajasa Sang Amurwabumi. Adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singosari. Ia berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari kerajaan Kediri dalam pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi, di mana menandai berdirinya kerajaan Singosari. Ken Arok memerintah hingga tahun 1227 Masehi sebelum dibunuh oleh Anusapati, anak tiri sekaligus putra Kendedes dari pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Yang kedua ada Anusapati. Anusapati memerintah dari tahun 1227 sampai dengan 1248 Masehi.
Setelah kematian Ken Arok, Anusapati naik tahta sebagai raja kedua Singosari. Selama 21 tahun pemerintahannya, tidak banyak catatan mengenai perkembangan signifikan dalam kerajaan. Anusapati kemudian dibunuh oleh Tajaya, saudara tirinya yang ingin merebut kekuasaan. Yang ketiga ada Tohjaya. Tohjaya, putra Ken Arok dari Ken Umang, memerintah Singosari setelah membunuh Anusapati. Namun masa pemerintahannya sangat singkat, hanya beberapa bulan, karena ia digulingkan oleh Ranggawuni dan Mahesa Cempaka, yang kemudian mengambil alih kepemimpinan kerajaan. Yang keempat ada Ranggawuni yang memimpin dari tahun 1248 sampai dengan 1268 Masehi. Ranggawuni juga dikenal sebagai Sri Jaya Wisnuwardana, adalah putra Anusapati. Ia memerintah bersama sepupunya Mahesa Cempaka yang menjabat sebagai Ratu Anggabaya. Di bawah kepemimpinan mereka, Singosari mengalami stabilitas dan kemajuan, mempersiapkan jalan bagi penerusnya Kertanegara. Yang kelima, Kertanegara. Kertanegara memimpin dari tahun 1268 sampai dengan 1292 Masehi. Kertanegara adalah raja terakhir dan dianggap sebagai penguasa terbesar Singosari. Ia dikenal sebagai ekspedisi Pemalayu yang bertujuan memperluas pengaruh Singosari hingga Sumatera dan Semenanjung Malaya. Namun, pada tahun 1292 Masehi, Kertanegara tewas dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Jaya Katuang, menandai berakhirnya kerajaan Singosari. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Pada masa ini, Kerajaan Singasari menjadi salah satu kerajaan terkuat di Jawa dan memiliki pengaruh yang luas di Nusantara. Beberapa pencapaian yang menandai kejayaan Kerajaan Singasari pada masa Raja Kertanegara adalah 1. Ekspansi wilayah. Kerajaan Singasari berhasil mengembangkan wilayah ke berbagai daerah di Jawa, Bali, dan Madura. 2. Pengembangan ekonomi. Kerajaan Singasari memiliki ekonomi yang kuat dengan perdagangan yang aktif dan produksi pertanian yang meningkat. Pengembangan kebudayaan. Kerajaan Singasari memiliki kebudayaan yang kaya dengan pengembang seni, sastra, dan agama. Yang terakhir, pengembangan sistem pemerintahan. Kerajaan Singasari memiliki sistem pemerintahan yang efektif dengan membagikan kekuasaan yang jelas dan sistem administrasi yang baik. Namun, kerajaan Singasari tidak berlangsung lama. Pada tahun 1292 Masehi, Raja Kertanegara dibunuh oleh Jaya Katuang, Bupati Kediri, dan kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292 Masehi. Keruntuhan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu konflik eksternal. Kerajaan Singasari memiliki konflik dengan Kaisar Kubilai Khan dari Mongol. Kertanegara, raja terakhir Singasari, menolak menyerahkan diri kepada kekuasaan Mongol, sehingga memicu serangan dari Mongol. Pemberontakan internal. Raja Jayatuang dari Kerajaan Kediri juga melakukan pemberontakan untuk mengambil alih kekuasaan Singasari. Dengan bantuan dari Arya Wiraraja, Bupati Sumenep, pemberontakan ini berhasil menewaskan Raja Kertanegara. Kehidupan masyarakatnya. Di bidang ekonomi, letaknya strategis di lembah Sungai Brantas membuatnya tanahnya subur. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Sungai Brantas menjadi jalur perdagangan antar daerah dan wilayah di Nusantara. Kerajaan Singasari tergolong maju dalam menjalankan ekonomi. Di bidang kebudayaan, Kerajaan Singasari memiliki banyak peninggalan kebudayaan seperti patung, candi, dan prasasti. Salah satu peninggalan kebudayaan yang cukup populer adalah patung Ken Dedes. Di bidang pendidikan, banyak ahli sastra, filsafat, dan agama yang lahir pada masa itu. Banyak karya sastra seperti Kakawin Nagarakretagama yang merupakan warisan kebudayaan Kerajaan Singasari. Kesimpulan, Kerajaan Singasari adalah kerajaan yang awalnya adalah daerah Tumapel yang kemudian berhasil membuat Kerajaan Kediri tunduk dan dikuasai. Kerajaan ini terkenal dengan kasus bunuh-membunuh antar keluarga yang dipicu oleh keinginan Ken Arok untuk memperisi Ken Dedes. Kerajaan ini akhirnya dapat direbut kembali oleh Kerajaan Kediri yang memanfaatkan kasus penyerangan pasukan Kubilai Khan ke kerajaan ini.